kita sekarang masuki tema kedua. Ya, ini akan dibawakan oleh Pak Wilopo Husodo. Jadi Bro Wilopo Husodo ini founder and managing partner dari Husodo and Partner Law Firm. Beliau ini lulusan hukum tentunya dari Universitas Hasanuddin dan sudah berpengalaman di beberapa law firm sebelumnya. Saya persilakan waktu dan tempat, Pak, 15 menit. Silakan. Oke, terima kasih Bro Suryo. Saya screen share dulu ya. Ya, selamat sore teman-teman semua. Kali ini materinya mengenai hukum, mungkin sangat berkaitan dengan sesi sebelumnya, terutama tadi udah disampaikan oleh narasumber sebelumnya, seperti dari Pak Andi mengenai kontrak dan lagi sebagainya, terus Pak Atas juga saling berkaitan. Di sini kalau saya lebih kepada adaptasi dan transformasi hukum ini pasca pandeminya. Jadi selama pandemi ini para penegak hukum, polisi, hakim, jaksa maupun advokat itu dalam tanda kutip dipaksa untuk beradaptasi dengan sesuatu yang baru. Bahkan ada beberapa peraturan yang lahir di masa pandemi yang itu tentunya merubah satu sistem ya. Oke, kita masuk ke berikutnya. Pandemi COVID sebagai kondisi force majeure. Tadi ini udah disampaikan kalau nggak salah Pak Andi tadi ya. Force majeure itu satu keadaan memaksa yang tidak terduga di luar perkiraan para pihak. Biasanya ini ditentukan dalam satu kontrak atau perjanjian. Detail jenis-jenis force majeure pun juga ditentukan. Seperti bencana alam, banjir, perang, huru-hara, adanya kebijakan pemerintah yang menyebabkan perjanjian tidak dapat dilaksanakan. Adapun dasar hukumnya ini dalam induknya adalah di KUH Perdata. Cuman tidak didefinisikan apa sih force majeure dalam KUH Perdata, hanya disampaikan kayak gini. Yang udah saya cetak tebal. Sebentar. Force majeure itu oleh KUH Perdata diistilahkan dengan disebabkan oleh suatu hal yang terduga. Ini yang garis bawah dan cetak tebal ini. Itu yang dimaksud oleh force majeure dalam KUH Perdata, yaitu atau keadaan memaksa pasal 1245, terus atau pasal 1444, atau itu barangnya musnah, tidak dapat diperdagangkan. Terus kemudian ada juga di 1445 sama dengan 1444, musnah, tak lagi diperdagangkan. Kurang lebih seperti itu. Pada intinya bahwa force majeure itu satu keadaan yang entah objeknya itu tidak ada objek, dimaksud ini objek yang diperjanjikan, atau subjeknya bisa jadi. Subjek ini dalam artian pihak yang mengadakan perjanjian. Misalnya kalau individu, subjek yang salah satu subjeknya itu meninggal, otomatis ya gugur perjanjian itu. Atau objeknya, orang jual beli rumah, tiba-tiba ada bencana alam, gempa bumi, rumahnya hancur, ya otomatis kembali keadaan semula perjanjian itu. Nah, kita masuk ke berikutnya mengenai konteks pandemi COVID. Itu memang pro kontra, beberapa praktisi hukum maupun praktisi bisnis yang menentukan apakah sebenarnya pandemi COVID ini itu force majeure. Kalaupun dinyatakan sebagai force majeure, mau nggak mau itu harus dicantumkan sebenarnya di dalam satu perjanjian. Nah, dalam Kepres 12 tahun 2020, pandemi COVID ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam. Kalau kita merujuk pada KUH Perdata dan Kepres, maka dapat saja dikatakan pandemi COVID juga merupakan force majeure sepanjang menimbulkan efek secara langsung terhadap para pihak. Misalnya, perjanjian impor barang. Orang impor barang dari Cina, pada saat itu Cina lagi lockdown, nah itu bisa force majeure. Cuman kalau kondisi pandemi tapi aktivitas masih bisa dapat dijalankan, tidak juga itu dikatakan force majeure, karena toh bisnis tetap jalan dan itu masih bisa masing-masing bisa memenuhi prestasinya atau kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Nah,
dalam konteks post Mayor atau pandemi ini, inilah yang menyebabkan hukum itu di kalangan praktisi hukum atau penegak hukum itu harus mengenal apa yang namanya proses digitalisasi teknologi informasi. Di sini sebelum ke situ saya akan perkenalkan dulu proses digitalisasi yang terjadi di dunia hukum itu sebelumnya sudah dimulai dengan dulu itu di sekitar tahun 2011 ada namanya penerapan sistem informasi penulisan perkara atau SIPP. Di sini di launching oleh Mahkamah Agung pertama tahun 2011, kemudian versinya berkembang dan orang baru mulai menyadari uh, apa fungsi atau manfaat dari SIPP ini sejak selama pandemi. Karena dengan adanya SIPP bukan hanya untuk kalangan penegak hukum, tapi sebenarnya ini untuk masyarakat umum. Jadi semua orang bisa mengakses informasi perkara yang sedang berlangsung di tiap pengadilan negeri. Sekarang semua pengadilan negeri di Indonesia sudah punya SIPP ini, tracking system. Terus kemudian penerapan e-court. E-court ini sekitar tahun 2018 itu di launching. Pilot projectnya saat itu adalah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. E-court ini akun yang diperuntukkan bagi advokat atau pengacara agar bisa mendaftarkan gugatan atau permohonan melalui online. Jadi tinggal upload dokumen di rumah sambil tiduran, tahu-tahu ada panggilan sidang buat orang, atau orang digugat. Nah itu beda dengan dulu harus datang ke pengadilan, daftar segala macam, terus bolak-balik mondar-mandir baru bisa ini terdaftar. Kalau sekarang udah nggak, melalui akun ini semuanya bisa jadi lebih mudah tanpa perlu datang jauh-jauh ke pengadilan hanya untuk mendaftar. Dan ini memang masih belum berjalan efektif karena banyak advokat-advokat atau pengacara yang sudah tua yang tidak memahami teknologi sehingga mau nggak mau dia masih terbiasa dengan pola lama. Terus kemudian ada JDIHN, ini program pemerintah untuk menyatukan dokumentasi peraturan perundang-undangan. Ini diperintahkan oleh Perpres 33 tahun 2012. Jadi peraturan mulai dari Undang-Undang Dasar 45 sampai dengan keputusan menteri, levelnya menteri, gubernur dan sebagainya itu ada di situ. Jadi publik bisa mengakses kalau mau tahu tentang ketentuan apa bisa diakses di situ. Kalau dulu kan orang untuk tahu ini peraturan ini ada di mana mau nggak mau datang ke instansi bersangkutan, kemudian minta, bahkan terkadang harus menyurat dulu untuk meminta satu ketentuan. Sekarang sudah bisa diakses semua karena memang peraturan perundang-undangan itu terbuka untuk umum dan harus bisa diakses semua pihak. Terus kemudian untuk bidang usaha perusahaan-perusahaan ini ada online single submission, ini sangat membantu bagi UKM-UKM ya terutama ya untuk mendapatkan perizinan. Ini dikelola oleh BKPM. OSS ini cukup ini 24 jam, semua orang bisa misalnya mendirikan CV dan mungkin punya izin usaha. Cukup dari rumah, upload dokumen, isi data-data yang diperlukan, 15 menit mungkin udah keluar semua izin. Izinnya ini sangat bermanfaat nanti untuk pengurusan-pengurusan misalnya di bank, di mana, dan tender segala macam. Nah, terus yang terkini ini persidangan melalui video conference. Memang di pengadilan negeri ini, di pengadilan ya terutama, tabu ya untuk sidang kok pakai video conference. Kalau Mahkamah Konstitusi sudah memulai 2009 waktu itu. Tapi untuk Mahkamah Agung, di bawahnya, jajaran di bawah Mahkamah Agung itu pengadilan negeri, pengadilan agama, masih menganggap itu tabu. Karena memang masalahnya tidak pernah diatur dalam hukum acara, di KUHAP, itu atau di ketentuan hukum acara lainnya itu mengenai persidangan melalui video. Nah, ketika pandemi ini mau nggak mau dipaksa untuk menghindari penyebaran virus corona, Mahkamah Agung mau nggak mau mengeluarkan surat edaran Mahkamah Agung nomor 6 tahun 2020 mengenai sistem pengadilan dalam tatanan normal baru. Jadi hal pemandangan baru yang kita lihat kalau sidang sekarang ini, semua hakim megang handphone, ternyata itu video call. Hakim, jaksa, pengacara, video call. Terdakwanya nggak ada, terdakwanya ada di penjara tapi menggunakan video call juga. Terkadang pakai WhatsApp, terkadang pakai Zoom. Nah, masalahnya adalah
fasilitas penunjang untuk ini sering belum optimal ya. Jadi persidangan itu agak tersendat-sendat seperti itu. Dan kemudian untuk perdata juga kesaksian yang biasanya harus hadir langsung di persidangan sebagai satu fakta persidangan itu bisa lihat video call. Itu semua ini jadi berubah pokoknya. Selama pandemi ini hal-hal yang dulunya di kontroversi, video call itu di zaman dulu Presiden almarhum B.J. Habibie untuk hadir dari Jerman untuk di persidangan itu mulai video kontroversi dan harus melalui izin Mahkamah Agung, akhirnya boleh. Zaman dulu itu tahun 2002 kalau nggak salah, itu dulu sangat ribet untuk video call. Sekarang malah dianjurkan untuk itu. Nah, berikutnya efektivitas pelaksanaan ini gimana? Ini efektivitas pelaksanaan hukum melalui teknologi informasi pada dasarnya memang ya kita akui juga masih belum maksimal ya. Karena terkadang hukum itu kan butuh satu originalitas atau kepastian. Dan kalau kita bicara tentang konteks teknologi informasi maupun digital, itu banyak hal-hal yang rawan untuk nggak orisinil gitu. Dalam artian bisa diduplikasi dan lain sebagainya. Nah, namun ada beberapa hal di sini yang memang baru berlaku adalah mengenai sistem e-court yang tadi sudah saya bahas. Ini tampilan e-court seperti ini. Itu mulai dari pendaftaran gugatan sampai dengan putusan. Namun ada beberapa agenda persidangan yang tidak memungkinkan menggunakan e-court, seperti penyerahan bukti asli untuk diperlihatkan, itu tidak mungkin, hanya diupload terus mengklaim itu bukti asli. Maka harus tetap diperlihatkan di depan majelis hakim. Ini sangat bermanfaat sekali e-court ini. Selain e-court ini Bu untuk daftar, kita juga bisa memantau di dalamnya itu ada agenda yang sudah kita lalui persidangan ini apa aja. Sehingga sangat membantu para advokat maupun pencari keadilan untuk memonitoring perkaranya masing-masing. Terus kemudian sidang pidana melalui conference ini dikhususkan bagi terdakwa selama pandemi ini, dan saya yakin pasca pandemi ini juga jadi sesuatu yang sangat disarankan, karena ketika masa pandemi ini semua pengadilan jadinya sekarang ada TV untuk video conference, terus ada speaker untuk suaranya. Jadi perangkat itu mau nggak mau jadi ada sekarang selama pandemi, dan nggak mungkin setelah pandemi perangkat itu dijual atau disingkirkan, karena mau nggak mau itu akan bermanfaat untuk penunjang persidangan. Terus kemudian Punya 2 menit lagi, Pak. Oke. Teknologi persidangan, kemudian penerapan teknologi informasi pelaksanaan hukum itu masih belum optimal karena faktor ya sarana dan SDM. Nah, ini contoh-contohnya e-court ini seperti ini, terus ada sistem absensi penjak pusat, terus relas. Saya kalau sekarang dapat panggilan sidang itu melalui email aja, nggak perlu jurusita datang ke kantor, cukup lewat email, bisa lihat di HP, terus informasi perusahaan perkara. Terus ya kedepannya ini rangkuman aja, ya agenda sidang dapat dipantau melalui e-court, dan ada satu hal yang menurut saya menarik untuk teknologi pendukung bagi advokat. Ini yang tadi saya tanyaan ke siapa, Pak Andi ya? Itu mengenai software untuk review kontrak. Karena saya baru baca aja di beberapa berita itu ada software seperti itu. Jadi kedepannya bisa jadi lawyer nggak perlu lagi, karena udah ada software review kontrak buat legal due diligence, semua sudah bisa melalui aplikasi. Namun memang beberapa hal-hal tertentu yang masih memerlukan ide atau pemikiran langsung dari manusia atau dalam hal ini advokat. Dan lain-lainnya seperti pengurusan dokumen sekarang selama pandemi ini justru dianjurkan melalui online. Ya kedepannya ini pasti akan orang lebih milih untuk jalan seperti ini, dan orang mungkin mulai tersadarkan bahwa sistem digital atau online teknologi informasi ini mempercepat proses, mempermudah, dan yang paling penting adalah mengikis adanya budaya korupsi di instansi pemerintah. Ya, mungkin itu dari saya mengenai transformasi hukum dan adaptasi hukum
pasca pandemi. Baik, terima kasih Bro Wilopo, sangat menarik penjelasannya. Mungkin kita kasih thumbs up dan applause dulu. Tadi tentang force major tuh, kalau bahasa Indonesianya kahar ya, Iya, kahar. zaman dulu tuh kahar, bukan kahar muzakar ya, itu tokoh pemberontak. Oke, dari panelis ini sepertinya sudah masuk pertanyaan dari Pak Devnil. Silahkan Pak Devnil, disampaikan. Menarik sekali ini Bro Wilopo tentang digitalisasinya. Sejauh ini kalau menyangkut legal dokumen itu kan semua handover pada harus ada resitnya, kemudian setiap perjanjian, setiap ini, malah setiap halaman itu biasanya kita harus semua pihak terkait itu kan harus paraf ya. Karena nanti itu akan jadi evidence ya. Jadi nggak ada lagi alasan untuk wah saya belum terima, wah saya belum baca, wah saya nggak lihat kalau itu ada. Ya. Jadi kalau dulu itu kan semua itu setiap halaman ada 200 halaman, 200 halamannya harus diparaf. Nah dengan digitalization ini nanti apakah proses itu bakal hilang? Oke, ini menarik sekali Pak untuk trennya sekarang ini, dan beberapa klien juga saya sarankan mengenai perjanjian itu ke depannya. Bahkan kita tahu ada namanya perjanjian elektronik ya, elektronik ini. Jadi untuk memudahkan, ini kaitan juga bahkan untuk mempermudah fleksibilitas bisnis itu, nggak perlu dalam sebuah transaksi itu langsung ada kontrak misalnya 10 halaman, 20 halaman. Tapi bisa diakalin dengan term and condition yang tertera misalnya di invoice, purchase order. Nanti merujuknya kepada misalnya dicantumkan untuk detailnya ada di website, tapi tetap ditulis, dan itu punya kekuatan hukum. Fleksibilitas inilah yang kedepannya ini justru akan semakin diperlukan, sehingga perlahan mungkin kontrak-kontrak manual melalui paper ya itu sudah mulai ditinggalkan, dan orang ke depan akan memikirkan cara bagaimana paperless, kontrak yang paperless ini memiliki kekuatan hukum dan untuk pembuktian, jika sehingga ketika muncul dispute itu bisa kuat dan bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin kira-kira seperti itu Pak Devni. Terima kasih Pak. Oke, kita kasih kesempatan kepada Pak Michel. Silakan Pak Michel. Ya, terima kasih Bro Suryo. Bro Wilopo, ini menarik ya, perkembangan digital di mata hukum, terutama di Indonesia ya. Saya pengen tanya dong mengenai adaptasi digital signature ya, atau electronic signature ya. Sejauh apa ya itu sudah dinyatakan sah dan bisa dipergunakan sebagai alat bukti yang kuat di mata hukum, karena ini lumayan breakthrough ya dan inovatif, kemudian juga bisa memudahkan banyak banget kegiatan kita dalam kegiatan berbisnis. Kalau seandainya memang kita punya satu kesepakatan apa sih yang sebaiknya bisa digunakan untuk menggantikan tadi ya tanda tangan basah istilahnya dengan yang lebih elektronik. Seperti apa ya Bro Wilopo, bisa kasih pandangan untuk hal ini? Ya memang untuk saat ini masih agak kontroversi untuk bukti-bukti digital. Tanda tangan elektronik, korespondensi email, chat WhatsApp, itu masih banyak pengadilan yang belum bisa memberikan kepastian bukti ini tingkat kevalitannya itu punya kekuatan apa enggak, itu masih banyak yang kontroversi. Namun sepanjang yang saya pernah alamin, waktu itu contoh kasus perceraian menggunakan bukti WhatsApp. Di situ untuk menguatkan bahwa itu benar-benar orisinil, maka diperlukan namanya penilaian ahli forensik. Jadi ahli forensik itu hadir hanya untuk melihat ini WhatsApp ini asli dari sumbernya. Sama halnya dengan tanda tangan digital. Nah itu tekniknya itu hanya bisa dijelaskan oleh ahli digital, yang kedepannya ahli digital ini sangat punya peranan penting banget untuk bagi kami ini lawyer menggunakan ahli digital, karena dia yang akan memberikan penilaian bahwa ini sah dan ini punya kekuatan hukum serta orisinil, sehingga ini bisa dijadikan sebagai bukti hukum. Itu bisa berupa misalnya kayak tadi tanda tangan digital, terus bahkan kalau kita apply suatu aplikasi kayak macam Facebook, WhatsApp, itu ada
term and condition. Itu saya suka baca itu term and condition isinya apa sih sebelum saya agree. Itu juga nantinya ke depan akan diatur seperti itu mengenai keabsahan dari dokumen-dokumen digital. Mungkin cukup. Terima kasih, Bro Wilopo. Oke, thank you. Kita lanjut ke panelis berikutnya. Sis Elin, ada pertanyaan untuk Bro Wilopo? Ini ada dari Pak Renghat Indra Marbun. Oke, mungkin sambil menunggu Sis Elin, saya bacakan dulu nih. Kayaknya ada 2 pertanyaan dari Budina dan Pak Renghat. Mirip-mirip mengenai artificial intelligence. Yang satu nanya kesiapan praktisi hukum dengan kemajuan artificial intelligence. Yang kedua, apakah dengan adanya artificial intelligence di bidang jasa hukum, kelak advokat itu atau konsultan hukum akan hilang fungsinya? Silakan. Ya, ini sama ya mungkin ya tentang artificial. Ini sudah menjadi perdebatan di kalangan hukum di Singapura mengenai artificial intelligence, karena di sana kan sudah lebih maju ya, bahkan hakim di sana waktu seminar law tech itu menyatakan kedepannya advokat nggak perlu lagi untuk sidang, semua orang bisa by online tek langsung keluar putusan. Begitu pula si advokat itu juga menyampaikan kedepannya juga mungkin udah nggak perlu lagi ada hakim ketika sistem artificial intelligence ini bisa memeriksa satu perkara itu ya hakim udah nggak perlu lagi, jadi sistem yang mengadili, IT yang mengadili. Dan ya memang dari dulu saya memimpikan satu keadaan yang seperti ini nih, artificial intelligence. Bahkan contoh paling ininya ke depan mungkin bisa jadi akan ada satu aplikasi yang bisa orang upload dokumen, misalnya perkara yang simpel ya, misal perkara simpel, orang upload dokumen, misal kasus perceraian itu kan 99% itu cerai. Cukup upload dokumen, bukti yang sederhana, mungkin 30 menit keluar putusan, kalian cerai, misal. Itu kedepannya sangat mungkin untuk itu, dan kalaupun beberapa part, mungkin advokat sudah tidak diperlukan, tapi untuk part yang lain tentunya advokat masih diperlukan karena banyak jangkauan yang tidak bisa disentuh oleh sistem maupun teknologi. Mungkin seperti itu. Baik, jadi masih belum bisa menggantikan keseluruhan ya, hanya mungkin sebagian kecil. Oke, ini karena keterbatasan waktu, kita sepertinya harus beralih. Sebelumnya saya minta applause dan jempolnya dulu untuk Bro Wilopo. Thank you.